sempurna dengan usahanya sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usahanya sendiri, berpengetahuan luas dan penuh keterampilan, melaksanakan widaya dengan sungguh-sungguh, ucapan yang ramah tamah dan menyejukkan. Itulah berkah utama. Saudara sekalian, hendaknya sikap Anjali menghormat kepada guru junjungan kita, seraya bersama-sama menyatakan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga berkat kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta kekuatan, kebaikan, dan kebajikan yang kita miliki dan kita timbun selama ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan selamat, terjauhkan dari malapetaka, terjauhkan dari kesulitan-kesulitan yang besar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat batinnya, bisa mengikis loba, dosa, dan moha, sehingga mendapatkan kesehatan fisik yang prima. Semoga usaha-usaha kita lancar adanya, dan semoga kita selalu dapat hidup rukun bersama keluarga, sahabat, karyawan, dan semua makhluk. Semoga Sang Tiratana selalu memberikan kekuatan, berkah, dan perlindungan kepada kita sekalian. Sadhu. Romo Pandita dan juga para upasaka upasika, sungguh bahagia malam ini saya bisa hadir setelah cukup lama tidak datang ke Bali. Hari ini saya diminta berbicara mengenai atau dengan topik sukses dan bahagia. Saya kira semuanya ingin sukses dan bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses dan bahagia. Tetapi sukses dan bahagia ini apakah simultan atau saling mendukung atau mana yang harus didahulukan? Pada umumnya, masyarakat menilai kita itu nomor satu adalah sukses dulu. Dan mereka berkeyakinan bahwa orang sukses pasti itu bahagia. Gambaran dari sukses dari anggota masyarakat itu adalah apa yang kita miliki, apa yang kita capai. Bahkan di dalam agama lain dikatakan, kalau kita meninggal dunia, malaikat yang ada di kiri kanan kita akan menanyakan pada diri kita, apa yang telah kau perbuat di bumi ini? Apa yang telah kita lakukan? Itu pertanyaan malaikat. Nah, pada umumnya, bahwa dalam kehidupan nomor satu adalah selalu mencari sukses. Di dalam pengertian pencapaian materi atau sesuatu yang bisa dilihat apa yang telah diperoleh. Bahwa pada umumnya adalah manusia itu nomor satu membutuhkan materi, kekayaan. Kalau wanita lihat tasnya itu Hermes asli atau palsu. Wah, yang dilihat. Bajunya itu pakai Dior atau dari pasar besar di sini atau mana ya? Pasar Kereneng atau manalah gitu. Selalu dilihat itu adalah, dan saya dulu waktu masih bekerja juga begitu. Saya punya dompet, karena waktu itu saya kerja di Dunhill, di perusahaan rokok. Saya mengeluarkan dompet, dilihat oleh asisten saya. Waduh, dompetnya merek Dunhill, pasti mahal itu. Iya dong, direktur nggak kaya ya, bukan direktur itu. Ya salah, nyombongin lah gitu loh.
Terus dia lihat, "Duh, ini ternyata palsu ya Pak ya?" Bukan palsu, saya beli yang murah kok. Belinya di Blok M, harganya sangat murah. Duh, Bapak kan direktur, lah kok bisa? Kenapa nggak bisa? Yang penting itu bukan dompetnya. Yang penting isinya. Isinya itu rupiah atau dolar. Nah, dasarnya manusia biasanya kalau melihat uang yang merah atau yang hijau. Matanya hijau itu kalau lihat duit, kan biasanya begitu kan. Kenapa dikatakan manusia itu, orang Indonesia khususnya, kalau lihat uang itu matanya hijau, bukan merah. Merah kan 100.000. Karena yang hijau itu adalah dolar. Dolar sudah sekarang sudah tinggi sekali, ya. Sudah 1,6 naik terus. Atau rupiah kita turun terus. Jadi yang dilihat itu adalah materinya itu milik apa. Cincin saya itu berapa ya? Menyala enggak? Ada wihara di Pekanbaru, lampunya yang di atas itu adalah kristal dari Swarovski yang hanya ratusan juta. Juga lampu yang di atas kepala Buddha pun harganya ratusan juta. Karena apa? Ingin memuja Buddha. Selalu yang dilihat itu adalah materi. Ini adalah kondisi di dalam masyarakat sehingga orang berlomba-lomba mencari harta berupa kekayaan bermacam-macam, baik itu rumah, baik itu kendaraan, baik itu perhiasan dalam badan. Selama dulu masih saya kerja, orang berlomba-lomba membeli mobil, tidak mengutamakan beli rumah. Harusnya beli rumah lebih penting daripada beli mobil. Kalau rumah selalu harganya naik terus. Kalau beli mobil hari ini dibeli, 2 hari kemudian dijual, harganya turun. Kenapa orang itu membutuhkan mobil lebih dulu atau motor lebih dulu dibandingkan rumah? Kalau punya rumah nggak bisa dipamerin. Siapa sih mau mengundang rumah kita? Hanya keluarga kita. Sahabat-sahabat kita belum tentu. Tetapi kalau punya mobil, masuk wihara sini, orang tanya, wah mobilnya baru ya. Jalannya pun kita beda. Turunnya beda. Nutup pintunya, blek. Wah itu bunyinya aja sudah beda. Apalagi Alphard ya. Beda. Karena itulah mobil itu penting karena bisa dipamerin. Perhiasan di badan, di tangan, wah di televisi kan ada itu ya. Yang selalu pamer berliannya itu. Yang sangat mahal. Tetapi pada akhirnya orang itu bilang, saya punya sekian macam-macam ini kok nggak bahagia ya. Tapi kalau lihat biksu, pakaiannya sederhana, makan, dia pergi ke Bangkok waktu itu. Para biksu menerima makanan dari umat, dan makanannya selalu dingin. Biku kan tidak pernah makan makanan yang panas kan ya. Karena selalu dari pindah patah makanannya dingin. Saya ditanya seorang umat di Surabaya, Bante boleh nggak di atas mejanya para Bante kita sediakan tungku pemanas supaya para biku makannya. Wah nanti bikunya lahap itu nggak meditasi itu nanti. Maksudnya baik,
Karena dia menurut ukuran dia makanan yang enak itu kalau masih hangat, masih. Ya. Terus saya bilang, itu untuk umat bukan untuk biku. Kenapa? Tidak ada umat yang berdana makanan panas, soto, apakah sup yang panas dimasukkan di mangkok, di patanya, nggak ada. Semua makanan serba dingin. Dan itulah yang disantap biku dengan penuh dengan perhatian dan kepuasan. Nah, meskipun kita itu memiliki harta yang banyak, ciri-cirinya itu selalu apa? Ingin lebih banyak. Gak pernah puas. Karena manusia itu adalah selalu ingin yang lebih banyak, lebih baik, dan yang lebih mahal. Gak akan beli yang lebih murah. Karena akan ketahuan kalau murah sama dengan orang lain yang tidak kaya. Kepuasan-kepuasan indriawi mata itu selalu dimanjakan. Indria-indria telinga dimanjakan dengan sound system dan sebagainya. Beli HP tidak cukup yang dibutuhkan tetapi juga yang harganya sangat mahal. Ini semua adalah ciri manusia ingin dipandang lebih. Sukses itu ukurannya memiliki sesuatu yang lebih baik, lebih mewah, lebih mahal. Adalah sangat langka orang kaya hidupnya sangat sederhana. Yang kedua yang diharapkan di samping harta, itu adalah pekerjaan. Untuk mendapatkan harta, maka orang itu bekerja. Cari pangkat yang setinggi mungkin. Dan pangkat itu dipertahankan selama mungkin. Selama mungkin. Dengan cara-cara baik yang benar maupun yang tidak etis. Karena mereka juga sudah tahu bahwa harta maupun pangkat itu tidak kekal. Gunung pun itu ada ujungnya. Dan ujung gunung pun pada akhirnya kalau kita daki sampai di puncaknya kita harus turun. Dan yang ketiga adalah yang dicari orang itu di samping harta, jabatan, juga ketenaran. Kita lihat bagaimana para selebriti itu hidup bergelimang harta. Coba cek apakah dia bahagia. Ada selebriti yang cantik, kaya raya, pasangannya ganteng, punya anak satu, akhirnya juga cerai. Minta cerai wanitanya. Tidak diketahui alasannya, tidak pernah dipublikasi. Sehingga hal itu pun menjadi pertanyaan. Apakah sukses hal yang demikian itu membawa kebahagiaan? Selalu mendatangkan ketidakpuasan. Tidak puas karena apa? Ingin lebih tinggi, lebih kaya, jabatannya lebih utama. Dan ini sudah dialami juga oleh Bodhisattva Siddhartha. Maaf, Bodhisattva Siddhartha. Dengan memiliki pangkat sebagai putra mahkota, juga tidak bisa dinikmati. Memiliki istri cantik pun tidak bisa dinikmati. Punya anak tunggal tidak bisa dinikmati. Kekayaan juga tidak dinikmati karena melihat ini tidak kekal. Pada akhirnya orang akan mengalami sakit, tua, mati. Sudah mati pada akhirnya juga ditinggal. Tinggal anak pinaknya yang berebut hartanya. Tidak kurang itu.
Dan beliau tidak mempertahankan kekuasaannya sebagai raja. Meskipun Mara sudah menawarkan kepada Bodhisattva sebagai cakrawati, raja di raja. Tetapi pada waktu beliau juga sudah menjadi biku, sudah menjadi Buddha, beliau tidak bergeming mengenai hal itu. Dia tidak ingin anaknya menggantikannya, yaitu Rahula. Mestinya Rahula mempunyai hak sebagai raja, paling tidak ketua sangga. Tetapi Buddha tidak mengangkat anaknya Rahula. Meskipun mampu karena sudah mencapai arus. Kalau tidak Rahula, ada orang juga yang meminta sanak keluarganya, Dewadatta, menuntut pada Sang Buddha ingin menjadi kepala sangga. Tapi Sang Buddha mengatakan, oh tidak layak jabatan itu diserahkan kepada anggota keluarganya. Hanya kepada mereka yang mampu itu punya hak. Bukan karena hubungan keluarga. Yang mampu. Yang mampu itu siapa? Moggallana dan Sariputra. Yang ditunjuk sebagai panglima, penjaga dharma. Bahkan Ananda sendiri, keponakannya, yang mendampingi terus-menerus, tidak juga berhak untuk mengikuti Sanggayana yang pertama. Karena apa? Tidak mampu. Karena belum mencapai arahat. Ini contoh bagaimana suksesi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Jangan melihat keturunan, jangan lihat orang terdekat yang diangkat, tapi sebenarnya harus orang yang mampu. Mampu menjaga untuk seterusnya. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa yang bisa menjaga hanya Dharma dan Vinaya. Kalau Indonesia Dharma Vinaya itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang harus ditaati oleh siapapun juga, bukan karena sanak keluarganya. Ini adalah suksesi manajemen yang diajarkan oleh Buddha. Karena Buddha tahu bahwa pangkat itu tidak kekal, harusnya turun. Kita lihat bagaimana presiden pertama juga ingin jabatan lama, bahkan dinyatakan sebagai presiden seumur hidup, akhirnya matinya juga sengsara. Presiden yang kedua, idem dito juga. Karena itulah maka sukses itu memang hati-hati. Nah, apakah sukses itu harus membawa kebahagiaan? Jawabannya belum tentu. Sudah jelas di sekitar kita lihat bahwa baik itu harta. Memang kalau tidak berharta memang ya cukup menderita. Tetapi biku tidak berharta, mestinya tidak bahagia. Jubahnya cuma 2 setel, tiap kali ada dana jubah terus-menerus, ya juga nggak dipakai, nggak disusun. Tidak memiliki harta, tidak rebutan pangkat sebagai ketua sangga. Ya, saya sendiri baru saja diangkat kembali sebagai direktur pendidikan di dalam Dewan Sangga Sedunia di Auckland. Ya juga apa sih pangkat? Pangkat saya sudah banyak dan sudah banyak yang sudah saya selesaikan. Beberapa jabatan akhirnya saya tinggal, Dan saya selalu berkonsep, kalau sudah saya meninggalkan jabatan itu, saya tidak mau datang dan lihat lagi kantor itu.
Karena itu bukan milik saya, bukan saya punya. Sehingga apa? Ya tidak ada kemelekatan. Tidak pernah diikut-ikut sertakan sebagai jabatan. Nah demikian juga dengan kemarin diangkat, orang pada rame, wah dengan, wong itu bukan jabatan baru. Jabatan lama yang sudah saya sandang 5 tahun yang lampau. Kosong. Bahwa seringkali itu hanya artificial. Kebanggaan semu saja. Tapi sesungguhnya ya tergantung daripada apa yang saya perbuat, apa yang bisa lakukan. Nah waktu di sana akhirnya untuk menunjukkan prestasi saya, di dalam sidang itu saya putarkan film perdana buatan saya dan produsernya dengan judul Hakiki, The True Life, kehidupan yang sebenarnya. Dan semuanya dalam bahasa Inggris, jadi sedang diterjemahkan sekarang. Yang isinya adalah, ya seperti tadi, antara sukses dan bahagia itu di mana letaknya. Semua negara-negara yang besar pada akhirnya juga akan hancur. Mau Majapahit, mau Singasari, mau Inggris, semua pada akhirnya akan mengakhiri. Kekuasaan raja-raja pun habis. Ratu Elizabeth yang bertakhta demikian lama pun akhirnya juga meninggal dunia. Nah di dalam film itu, bintang filmnya ada 5, yang kemudian menjelaskan mengenai arti bahagia di dalam kehidupan yang sebenarnya. Bintang filmnya adalah Hanti Panyawaru, Banti Utamo, yang ketiga adalah Banti Jotidarmo, keempat saya sendiri, karena saya diminta itu, harus katanya Banti, sebenarnya saya tidak mau. Sudah terkenal, kalau dulunya tidak mau dikenal lagi lah. Dan yang kelima adalah Banti Santajito. Salah satu bintang yang ada di dalamnya itu Banti Dhamma yang ada di sini, karena pengambilan filmnya juga ada di Bali. Untuk menunjukkan keindahan Bali di dalam film tersebut dan juga Biara Pupuan. Nah itu dalam film itu kita tunjukkan mengenai antara dampak daripada orang mengejar sukses, baik itu materi, pangkat maupun ketenaran, dengan cara hidup yang bahagia, memandang secara benar. Nah Sang Buddha mengajarkan bahwa untuk mencari kebahagiaan itu, yang nomor satu memang kita membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Tetapi tidak perlu harus dikejar sampai semewah-mewahnya, semahal-mahalnya. Tetapi harus dibatasi yaitu dengan secukupnya. Juga kehidupan para biku juga diatur, putihnya, ukurannya, dan sebagainya. Hidup secara sederhana, ya yang penting adalah puas dan mudah dirawat. Batasannya itu selalu adalah puas, tapi sayangnya kepuasan itu tidak ada batasnya, hanya langit saja. Dan yang kedua adalah bahwa di dalam kehidupan ini jangan suka membanding-bandingkan. Ada lagunya kan tahun lalu ya. Karena membanding-bandingkan itu maka kita itu mengejar sesuatu yang lebih tinggi. Nah di dalam kehidupan bahwa segala sesuatu itu berubah, dan berubah. Dan itu sangat mengecewakan. Sangat tidak memuaskan. Karena itulah Buddha mengajarkan bahwa yang lama itu telah lewat. Yang ke depan itu belum tiba. Karena itu yang lewat, baik itu yang menyenangkan, jangan membuat kita itu lupa.
karena ada perubahan. Model pun selalu berganti. Ya saya karena biasa juga lama di perusahaan. Setiap tahun model HP itu juga ganti. Kita mengejar yang terbaru. Model mobil juga ganti. Banyak sekali. Itulah yang mendorong kita itu selalu tidak pernah puas terhadap apa yang kita miliki. Tetapi kalau kita mempunyai pengalaman yang tidak nyaman di dalam kehidupan kemarin-kemarin, maka seringkali menimbulkan ketidaksenangan. Salah satu antara lain karena membandingkan antara kita dengan orang lain, maka menimbulkan perasaan iri hati. Kenapa ya dia maju? Nanti waktu di Surabaya ada orang umat buka restoran, nanti diminta untuk blessing. 3 minggu kemudian datang lagi, Bante, restoran saya kok belum rame ya? Dibandingkan dengan restoran yang sebelah sono. Ya harus Anda evaluasi. Nggak bisa Bante, bacakan parita aja supaya pelanggannya itu pindah dari sana ke sini. Gitu. Ya saya kira baca parita iya, tapi harus evaluasi. Mengenai tempat Anda, menu Anda, harganya Anda, promosi Anda, semua harus dievaluasi. Jangan karena tidak laku mengharapkan dengan parita terus laku. Diusahakan dengan parita. Tetapi yang penting itu. Nah, maka apa-apapun juga yang tidak menyenangkan masa lampau harus kita mengatakan itu sudah lewat, sudah lewat. Yang penting adalah kehidupan saat ini, detik ini. Saya lagi duduk, saya lagi masak, dan sebagainya. Yang akan datang belum tiba, tapi boleh kita rencanakan. Karena merencanakan sesuatu yang ke depan yang baik, sangat mudah untuk menghasilkan yang baik. Tapi jangan mengharapkan sesuatu itu baik masa depan kalau tidak direncanakan dengan baik. Ada anaknya orang kaya, klien saya waktu itu, tidak mau sekolah. Pak, percuma. Waktu itu belum jadi biku saya. Pak, percuma sekolah. Banyak orang tidak sekolah tapi sukses. Itu dulu dengan celana pendek, engkong-engkong dulu empek-empek kamu bisa sukses. Tapi sekarang jangan harap. Untuk mendirikan bangunan pun harus sekolah. Membuka restoran pun ada sekolahnya. Maka bahu saja berpengetahuan itu sangat penting. Pengetahuan mengenai apa yang Anda sukai. Apa yang Anda lakukan itu harus disertai dengan pengetahuan dan keterampilan. Bahu saja si panca. Dua ini. Hanya teori saja percuma. Tahu dharma teori saja percuma. Kalau tidak disertai dengan bawana. Bawana pun tidak cukup hanya duduk bersila 1 jam, 2 jam. Tetapi harus bawana, mindfulness in daily life. Dalam hari-hari. Awas mengenai loba. Awas mengenai dampak dosa. Awas mengenai kesesatan batin. Kalau kita diajarkan mengenai hal itu, kebahagiaan itu akan mudah. Karena itulah maka bahagia itu nomor 1 yang sifatnya sementara adalah memperoleh apa yang Anda harapkan. Anda cita-citakan. Awas, tidak selalu itu berhasil. Yang kedua, kalau tidak berhasil ataupun berhasil, itu sudah lewat. Kedepannya selalu baru. Yang kedua adalah bahwa kebahagiaan itu ada di dalam diri sendiri. Bukan bahagia karena sesuatu yang berasal dari luar. Berapa banyak orang bunuh diri meskipun orang itu kaya raya. Bunuh diri karena berpangkat dan sebagainya. Ternyata itu semua tidak membawa kebahagiaan. Bahagia itu karena di dalam. Nah, kalau Anda memiliki apa yang Anda cita-citakan dan Anda bisa menikmati apa yang Anda lakukan, itulah bahagia.
Contohnya adalah seorang biku, kalau makan itu bukan mencari enak. Kalau dulu waktu saya menjadi awam, yang saya cari adalah yang enak. Nah, di sini di Bali banyak nyoman, pasti nyamannya banyak. Tapi katanya ke depan sudah nggak ada lagi di Bali namanya nyoman. Karena anaknya hanya 2 atau 3. Paling banyak 3, 2 paling umum. Jadi nyoman lama-lama namanya enggak ada itu. Jadi seperti seorang biku kalau makan tidak mencari enak, tetapi dengan mindfulness kita memperhatikan makanan ini lembek, ini keras, ini pedas, ini manis. Tidak ada rasa enak itu. Enak itu adalah di mind, di dalam pikiran. Kalau enak itu ada di dalam mulut dan kita keluarkan dalam sekian detik kita masukkan lagi, yang ada cuman muak dan jijik, enaknya hilang. Jadi ternyata enak itu adalah imajinasi. Karena itulah maka menikmati yang apa, mensyukuri dan menikmati apa yang mendapatkan, itu adalah bagian daripada kebahagiaan. Dan yang ketiga adalah unsurnya di dalam mencapai kebahagiaan, itu tidak lain adalah bagaimana saya bisa membagi apa yang saya dapatkan itu kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Ini mengikis rasa kikir. Dan kalau kita mau berbagi kepada orang-orang sekitar kita, tidak hanya manusia, tetapi juga kepada binatang, juga kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam, juga makhluk-makhluk yang tidak tampak. Karena itu kita ada upacara patidana. Berbagi kepada makhluk-makhluk yang tidak, yang telah meninggal dunia. Terutama yang kita pernah kenal, pernah berjasa. Nah, ini juga bagian kita mau berbagi. Karena itulah maka kita itu menjadi manusia sosial. Dengan rasa sosial ini kita disayangi orang lain. Kita dihormati orang lain. Maka kita akan dibantu orang lain. Paling tidak nanti kalau kita mati, masih ada orang yang mengangkat petinya. Sekarang yang mengangkat petinya itu yang punya duit sekarang itu ya. Tapi kalau di Bali kemarin saya lihat ada ngaben Ubud, waduh ribuan orang begitu banyak. Tapi kalau beliaunya sendiri tidak baik hati, orang tidak akan melakukan hal itu. Kemudian yang saya lihat waktu itu terakhir Raja Klungkung ya, waduh ribuan gitu. Jadi kalau kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain, karena kita mau berbagi apa yang kita miliki, berbagi hartanya, harta itu tidak hanya benda, tetapi juga pengetahuan, juga kebaikan dan kebajikan. Memang kebaikan itu adalah saya menghindari sesuatu yang buruk. Tetapi kebajikan adalah saya mau berbagi kebajikan ini agar orang lain pun merasakan manfaatnya. Kita lihat bagaimana Ibu kita Kartini sampai hari ini pun masih dikenang orang. Meskipun apa yang telah dibuatnya tidak terlalu banyak. Tapi cita-citanya menggelora sampai sekarang. Bagaimana Sang Buddha bisa berbagi dharmanya 2600 tahun sampai sekarang pun masih uh, masih relevan bagi dunia ini, terutama ajaran mengenai tanpa kekerasan. Yang kedua adalah berbagi kebaikan dan kebajikan. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya bahwa tadi sudah saya katakan bahwa kindness, kebaikan, budi itu adalah bebas, free. Bisa kita berikan kepada siapapun juga. Karena itulah kemarin pada waktu rapat Sangga Sedunia, bagaimana kita bisa memelihara dunia ini. Dan saya kira orang Bali sudah punya Trihita Karana. Hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Dharma, dengan karma, hubungan manusia dengan makhluk lain, ya, dengan alam, harus dijaga. Tapi sayang di Bali juga sudah mulai terjadi kerusakan.
Cari air aja sudah susah sekarang. Dahulu bagaimana orang banyak mandi di pancuran. Sekarang pancurannya sudah tidak ada. Sawah-sawah sudah berganti dengan rumah-rumah dan sebagainya. Nah, di dalam acara tersebut, Sangga menetapkan supaya wihara dan para pemuka umat Buddha kembali memelihara alam lingkungannya agar memperoleh kebahagiaan bagi semuanya. Dan tidak kalah pentingnya adalah apabila di dalam mencari sukses itu banyak kegagalan, saya kira pasti gagal itu ada. Contoh yang gampang aja waktu masa kecil kita belajar naik sepeda. Gagalnya itu banyak, jatuh. Kalau kita tidak bangun, kita tidak akan bisa naik sepeda. Tetapi meskipun kita sudah bisa naik sepeda, kalau Anda turun dan tidak menggenjotnya, Anda tidak akan maju. Karena itulah di dalam kehidupan ini, kita selalu menggenjot segala sesuatu agar bisa lebih panjang, lebih baik untuk kebahagiaan lebih banyak orang. Jadi tidak cukup dengan untuk diri sendiri, tetapi kita akan memperoleh kebahagiaan kalau kita bisa berbagi dengan banyak orang. Itulah saudara sekalian yang sangat penting dengan Dharma itu. Jadi bahu saja pengetahuan harus kita kejar terus karena pengetahuan juga maju terus. Ya kalau di luar negeri sekarang sudah, kemarin saya heran juga, ke restoran pelayannya cuma 2. Dan kalau pesan sudah mulai pakai komputer, langsung ke dapurnya. Kemudian waktu membayar, langsung pakai kartu kreditnya. Makanannya datang, pakai apa? Pakai robot yang membawa makanannya itu ke meja. Selesai makan, robotnya itu datang, kita taruh lagi di robotnya jalan. Sudah demikian majunya. Sedangkan kita di Indonesia, kalau masuk restoran, waduh pelayannya sampai banyak betul. Memang karena tenaga kerja kita banyak dan murah, luar negeri mahal. Kemajuan pengetahuan tinggi sekali, karena itulah keterampilan pun harus mengikuti pengetahuan yang kita miliki. Dan tidak kalah pentingnya adalah hubungan antar manusia itu harus dipererat dengan penuh dengan persaudaraan dan saling berbagi. Itulah makna bahwa kalau kita itu bahagia, sukses itu bisa kita peroleh. Tetapi kalau kita sukses, belum tentu kebahagiaan itu memperoleh. Bagaimana orang-orang yang terkenal dengan kekayaan yang triliunan, kemudian anaknya masuk penjara dan sebagainya. Kemarin seorang polisi menembak dirinya dan dia bukan orang miskin. Karena itulah maka Anda adalah orang yang berbahagia, orang yang terhormat karena mengenal Dharma, mempelajari Dharma. Tidak kalah pentingnya untuk itu diterapkan untuk membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Tetapi kalau Anda mempunyai bahagia, berikanlah kebahagiaan itu kepada orang sekitarnya, terutama orang serumah. Yang kedua adalah orang sekampung, orang sewihara. Itu semua harus terbagi agar apa? Semua memperoleh bagian. Demikianlah pembabaran Dharma saya pada malam hari ini. Dan semoga Sang Tiratana selalu memberikan kekuatan berkah kepada kita sekalian.